Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview buku Ulumul Quran. Ini saya minjem dari teman saya dari kampus 2. Namanya ada. Sini saya akan mereview buku Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, di mana para ulama menjelaskan ilmu yang di dalam Al-Quran tersebut dengan secara lisan ataupun tulisan. Kata ulumul yang jamaknya arti al-fahmu al-intija, yang artinya faham dan menguasai. Berarti kita sudah paham dan menguasai apa arti dari isi Al-Quran tersebut. Terus istilah lain dari ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari dengan hubungan istilah lain dari Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan aspek yang berkaitan dengan keperluan membahas Al-Quran. Berarti kita di situ itu membahas tentang Al-Quran dan isi dari makna Al-Quran tersebut. Secara garis besar, ulumul Quran dibagi menjadi 2, ilmu yang berkaitan riwayat dan ilmu yang berkaitan dengan diriyah. Ilmu yang berhubungan dengan riwayat adalah ilmu yang semata-mata seperti tempatnya turunnya Al-Quran dan turunnya Al-Quran dan sebab-sebabnya. Lalu ilmu yang berhubungan diriyah. Ilmu yang berhubungan diriyah adalah ilmu yang diperoleh dengan jalannya penelahanan secara mendalam, seperti memahami lafal gaib asing, atau seperti memahami makna ayat yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan. Berarti ini ilmu diriyah, menjelaskan tentang ilmu yang menjelaskan tentang kehidupan. Lanjut tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu diambil dari kata asbab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk plural atau sabab yang mempunyai arti hakiki, menuju kepada suatu yang dengan diciptakan sebuah tujuan dan dengan ada maksud. Berarti itu menuju ke sebuah tujuan yang bermaksud. Artinya konotatif dan negatif, yang artinya diturunkan secara berangsur-angsur, seperti tadi diturunkan secara berangsur-angsur. Lanjut, fadilah dan hikmah mengetahui asbabun nuzul. Fadilahnya itu membantu pemahaman Al-Quran dan mendapatkan petunjuk Al-Quran. Berarti kita paham tentang isi Al-Quran dan tahu dengan petunjuk itu Al-Quran yang kita mengerti dalam isi dari dalam Al-Quran tersebut. Muhasabah secara etimologis berasal dari kata nasabah yang bersinonim dengan al-qorobah yang berarti dekat. Kata musabah secara bahasa mempunyai arti al-musabah, kedekatan. Berarti kita dekat dengan Al-Quran atau dengan saudara. Seperti kita sering membaca Al-Quran, kita dekat dengan mushaf Al-Quran tersebut. Dan ilmu musabah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Pada dasarnya ilmu musabah adalah ilmu yang mencari kesesuaian dan ketertarikan antara suatu surat dengan surat dan tidak ada perselisihan atau kekacauan di dalamnya, dan ada mengatakan suatu yang belum terjadi. Keterangannya sudah jelas, tidak membodohkan orang lain. Mukamah merupakan derivasi dari kata al-qama yang berarti al-qona at-taqona, yang dikatakan Ibnu Mukam yang berarti bangunan yang aman tidak roboh dan mempunyai makna yang lain. Dan mutasabi artinya suatu dari dua hal merupakan
serupa dengan yang lain. Berarti dua hal tersebut serupa dengan yang lain. Al-Quran adalah kitab petunjuk dan hidayah bagi manusia dan seluruh makhluk yang bertakwa di atas bumi. Sesuai dengan penegasan Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Allah akan memberikan kepada manusia apa yang dia inginkan. Berarti Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia yang ingin membaca Al-Quran tersebut. Ya, itulah Al-Quran. Ada mukjizat. Mukjizat itu tanda-tanda kebenaran seorang nabi, dan di dalamnya pengakuan sebagai rasul dengan cara menampakkan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayai untuk menghadapi mukjizat tersebut. Percaya adanya sesuatu yang belum tentu itu terjadi, intinya gitu. Itu yang saya pahami dari ulumul Quran. Ulumul Quran itu ilmu yang mempelajari dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, keutamaan dalam membaca Al-Quran, mukjizat, dan manfaat dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. See you next time.